Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang ingin hidup kekal? Semua pasti mau loh, Mah. Sesuai rahasia yang dicatat dalam Alkitab, maka kita minta anugerah dan berjuang untuk tekun mengenal Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Oh, itu sih harus. Lebih penting daripada apapun juga. Karena dunia dan segala nafsunya akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal selamanya. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang dua orang calon ibu yang hidupnya selalu dipenuhi iman dan pengharapan. Pasti menggembirakan mendengar dan belajar tentang iman mereka, dan minta agar bisa tertular buat semua sahabat BDKA. Yuk teman-teman, kita segera mulai. Perhatikan baik-baik ya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan BDKA. Ayo kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang menolong kami terus untuk kami boleh mempunyai kerinduan belajar kebenaran firman Tuhan, terus boleh mempunyai kerinduan untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi dalam tiap-tiap hari. Kami akan belajar kebenaran-Mu, tolonglah kami, supaya Roh Kudus sendiri yang memimpin kami dan menolong kami. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya, kami pun perlu Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus itu, supaya Roh Kudus menuntun kami, baik kata demi kata dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Elizabeth yang disebut si mandul itu menjadi sangat bersukacita karena di masa tuanya dia bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hamil bayi Yohanes Pembaptis. Mengapa dia bersukacita? Karena itu menunjukkan bahwa aib telah diangkat, aib telah dibuang dari dirinya, atau noda atau cacat celah diambil dan dibuang dari dirinya. Itu adalah satu hal yang sangat membuat seorang wanita bersukacita. Demikian juga dengan halnya Maria. Maria mengalami sukacita yang besar sejak Maria bertemu dengan malaikat Gabriel dan diberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus, yaitu juru selamat bagi dunia ini. Pewaris takhta kerajaan Daud dan takhtanya itu untuk selama-lamanya. Itu hal yang membuat Maria bersukacita. Demikian juga semakin menjadi lengkap atau semakin meluap-luap sukacita daripada Maria itu, ketika Maria mendengarkan kata-kata berkat dan kata-kata pujian yang keluar dari mulut Elizabeth. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ungkapan sukacita yang lengkap dan meluap-luap itu diutarakan oleh Maria di dalam bentuk nyanyian pujian kepada Allah. Dia mengatakan seperti ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Anak-anak, kalimat ini harus dimengerti dengan tepat, bahwa ketika kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi dari segenap hidup kita, jiwaku memuliakan Tuhan, kata Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kegembiraan Maria bukan karena melimpahnya berkat-berkat jasmani, ataupun berkat-berkat yang berupa barang-barang, bukan. Tetapi Maria dengan sungguh-sungguh sadar bahwa kegembiraan yang ada dalam dirinya, karena Allah adalah juru selamatnya. Menjadi orang-orang yang terselamatkan itu adalah sangat berbahagia. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria menyebut bahwa ia telah memperhatikan, yaitu Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Memang Maria pada waktu diberitakan oleh malaikat Gabriel, dia merendahkan diri, dia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dia mohon pertolongan dan kekuatan Tuhan untuk terus memimpin hidupnya.
Tetapi kalimat ini juga mempunyai arti bahwa Maria dipilih di antara orang-orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Karena Maria adalah orang yang miskin dan tinggal di Nazaret Galilea. Orang-orang yang tinggal di Nazaret sangat dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi di dalam zaman itu. Tetapi Allah punya cara sendiri, ada punya hak untuk menentukan siapa yang akan dipakai untuk menghadirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat di muka bumi. Itu sebabnya Maria sangat berbahagia. Karena apa? Karena segala keturunan akan menyebut Maria sebagai yang berbahagia. Segala keturunan bukan hanya orang-orang yang hidup di dalam zaman itu, tetapi orang di sepanjang zaman dan di segala suku bangsa. Tak cukup itu, Maria mengatakan, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Maria mengakui bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar itu kepada dirinya. Maksudnya, dia adalah manusia yang berdosa. Dia manusia yang terbatas. Tetapi dipercayakan mendapatkan kasih karunia dari Allah untuk menghadirkan Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Allah yang suci. Padahal Maria orang berdosa. Itulah cara Allah menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Karena itu Maria juga sadar bahwa bayi yang dikandungnya adalah kudus. Maka Maria kemanapun pergi, dia harus menampilkan kekudusan Tuhan yang melekat pada dirinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga kau dan aku. Ketika kau berbahagia, jangan karena kau lahir di tengah-tengah orang tuamu yang kaya. Juga karena kau berbahagia mungkin karena kau pandai, bukan itu. Tetapi mari kita sama-sama berbahagia karena kau dan aku mempunyai juru selamat yang mengantarkan kau dan aku untuk boleh berjumpa dengan Bapa di surga. Demikian juga ketika kau orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya dibuang ke neraka, tapi kau dan aku dipilih oleh Tuhan untuk mengalami kasih dan rahmat Tuhan yang besar itu. Supaya kita juga melakukan satu tindakan untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar. Dan Alkitab juga menulis, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat berbicara pemberian Allah yang sangat luar biasa, yaitu kasih sayang Tuhan diberikan pada kita. Kapan? Terus-menerus selama kita takut akan Dia. Itu sebabnya dikatakan secara turun-temurun kasih rahmatnya itu akan diberikan. Dan Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada sangat banyak orang yang congkak hatinya, yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan karena mungkin dia gagah, kuat, kaya, atau mungkin dia merasa pandai, cantik, ganteng. Tapi Tuhan akan mencerai-beraikan orang-orang yang demikian. Mencerai-beraikan berarti mereka tidak punya pengharapan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Demikian juga Tuhan mengatakan melalui Alkitab, yaitu Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang yang rendah. Banyak orang-orang yang saat ini berkuasa merasa dirinya lebih kuat daripada umat Allah. Merasa dirinya lebih kuat bahkan dari Tuhan. Sehingga mereka yang saat ini merasa berkuasa, mereka menghina Tuhan. Menghina setiap anak-anak Tuhan. Tapi ada waktunya Tuhan akan merendahkan mereka serendah-rendahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kau dan aku tidak perlu khawatir. Tuhan akan senantiasa peliharakan kita. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya. Anak-anak, di sini dikatakan Israel itu hambanya. Israel itu hambanya. Jadi kau dan aku pun adalah hambanya. Hamba Tuhan. Kita sebagai hamba tidak ada hak untuk protes kepada Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan tidak ada menjadi orang yang
senantiasa menyalahkan Tuhan. Kita menjadi hambanya Tuhan, tidak ada hal untuk kita memaksa-maksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena kita adalah hamba, kita harus menurut kepada Tuhan kita di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan janji setianya yang pernah diikat melalui Abraham dan keturunannya. Kalau kita biasanya ingat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itulah yang disebut keturunan-keturunannya sampai hari ini, dan khususnya diberkati lagi melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah mengalami kebaikan rahmat Tuhan, mari kita senantiasa memuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut, tetapi kita memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan jiwa kita. Demikian juga ketika engkau berbahagia, jangan sampai engkau berbahagia karena engkau punya wajah yang ganteng, cantik, lahir di tengah keluarga kaya, atau engkau punya kelebihan-kelebihan yang lain. Itu tidak berguna. Tetapi engkau berbahagia karena engkau memiliki juru selamat yang bisa mengantarkan kalian untuk boleh bertemu dengan Bapa di surga satu kali kelak. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami, sehingga Engkau memilih kami sebagai orang-orang yang sebenarnya tak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau pilih untuk Kau selamatkan. Kau pilih juga Engkau menjadikan diri kami hamba-hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan memang menjadi pengarah buat setiap manusia. Masalahnya, apakah semua orang mau diarahkan ke jalan yang benar? Faktanya tidak ya, Ma. Hari ini kita diajak semua sahabat PDKA untuk memanjatkan permohonan lewat doa. Mama silakan pimpin doa dan teman-teman siapkan baca dari Lukas 2 ayat 1-5. Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu, biarlah namamu dihormati dan disegani di seluruh bumi seperti di surga. Biarlah kasih dan pemerintahan-Mu menguasai hati setiap anak-anak-Mu di muka bumi sehingga kami dapat hidup taat dan mengasihi sesama kami. Di dalam namamu kami memohon. Amin. Terima kasih, Ma. Semangat teman-teman. Soli Deo Gloria.